warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ustadzah Heni. Pada pertemuan sebelumnya, Ustadzah sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari teks tanggapan. Nah, untuk hari ini Ustadzah akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan dan contoh teks tanggapan. Masuk ke materi pertama untuk hari ini, yaitu tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks tanggapan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kalimat efektif dan tidak efektif. Yang kedua ada kata baku dan tidak baku. Yang ketiga ada imbuhan. Dan yang keempat ada kalimat kompleks dan simpleks. Masing-masing dari unsur kebahasaan ini akan saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Mari kita masuk ke kalimat efektif dan tidak efektif. Jadi jenis kalimat berdasarkan keefektifannya itu dibagi menjadi 2, yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif itu merupakan kalimat yang memiliki susunan dan unsur yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia. Kalau tidak efektif, kalimat tidak efektif itu kebalikannya. Jadi kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang memiliki susunan dan unsur yang tidak sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia. Sedangkan selanjutnya kita bandingkan dulu contoh kalimat efektif dan contoh kalimat tidak efektif. Kita masuk ke yang tidak efektif dulu ya. Contohnya, para bapak-bapak dan para ibu-ibu dimohon untuk duduk kembali. Ini tidak efektif. Bentuk efektifnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu dimohon untuk duduk kembali. Kenapa kata para di sini dihilangkan? Karena para itu kan menunjukkan banyak. Para bapak itu kan bapaknya ada banyak. Para ibu, ibunya ada banyak. Nah, kalau para bapak-bapak, para menunjukkan jamak, bapak-bapak juga jamak, maka kalimat tersebut termasuk kalimat mubadir. Jadi menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Maka di sini dapat kita ubah dengan menghilangkan para. Kalimatnya menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu dimohon untuk duduk kembali. Ini untuk pilihan yang pertama. Untuk pilihan yang kedua bisa juga kita ubah dengan menghilangkan unsur jamak dari kata bapak-bapak. Maka kalimatnya dapat pula diubah menjadi para bapak dan para ibu dimohon untuk duduk kembali. Jadi boleh menggunakan salah satu unsur jamak saja. Boleh menggunakan para, boleh menggunakan kata ulang. Dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke kata baku dan kata tidak baku. Kata baku itu apa? Kata baku itu merupakan kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut sebagai KBBI. Sedangkan kata tidak baku itu kata yang penulisannya tidak sesuai dengan KBBI. Di sini ada contoh kata baku dan kata tidak baku. Contoh pertama ada kata apotek. Itu penulisannya APOTEK yang benar. Nah, yang sering kita jumpai dan sering digunakan oleh masyarakat umum itu ada apotik. Bukan menggunakan E tapi I. Nah, apabila apotik pakai I itu salah. Yang benar apotek. Ada juga sekadar, bukan sekedar. Antre bukan antri, atlet bukan atlet, enggak bukan enggak. Nah, biasakan menggunakan bahasa baku ya. Lanjut lagi ke imbuhan. Nah, untuk imbuhan ini ada 8 yang semester 1 kemarin sudah kita pelajari. Jadi nanti silakan dibaca kembali. Tidak Ustadzah jelaskan lebih lanjut ya. Setelah itu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ini hanya istilahnya saja yang baru, untuk jenis kalimatnya sebenarnya sama. Sama yang seperti apa? Nah, Ustadzah jelaskan dulu ya. Jadi jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa itu ada 2. Ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Masih ingat istilah ini ya. Kalimat tunggal, kalimat majemuk.
Nah, kalimat tunggal ini memiliki nama lain. Nama lainnya kalimat simpleks. Jadi kalimat simpleks dengan kalimat tunggal itu sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Nah, sedangkan kalimat majemuk ini memiliki nama lain, yaitu kalimat kompleks. Kalimat tunggal atau kalimat simpleks itu kalimat yang memiliki satu klausa. Sedangkan kalimat majemuk atau kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Kita masuk ke contoh agar lebih mudah untuk dipahami. Contoh kalimat tunggal atau contoh kalimat simpleks itu ada ibu sedang memasak nasi. Nah, kalimat tunggal itu kalimat yang memiliki satu predikat. Sekarang kita cek kalimat ini apakah memiliki satu predikat. Ibu itu berfungsi sebagai subjek. Sedang memasak itu frasa yang menduduki sebagai predikat. Nah, kata nasi di sini berfungsi sebagai objek. Jadi ciri kalimat tunggal itu tidak ada kata hubung. Masih ingat kata hubung ya? Nah, untuk kalimat majemuk atau kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya, ibu sedang memasak nasi, itu kan susunannya SPO dan di sini berfungsi sebagai konjungsi diikuti klausa kedua yaitu ayah sedang mencuci mobil, susunannya sama SPO juga. Jadi kalimat kompleks itu menggunakan konjungsi di dalamnya. Dapat dipahami? Nah, kalimat majemuk atau kalimat kompleks tadi dibedakan lagi menjadi dua. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat. Nama lain kalimat majemuk setara itu kalimat kompleks parataktik. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat itu nama lainnya kompleks hipotaktik. Jadi Ustazah harap kalian tidak bingung, karena sebenarnya ini sudah kita pelajari berulang-ulang kali, hanya istilahnya saja yang berbeda. Kita bahas satu-satu. Tadi ada kalimat majemuk setara atau parataktik, kompleks parataktik. Itu kalimat majemuk yang disusun oleh klausa yang berkedudukan setara alias sederajat. Kalimat ini menggunakan konjungsi koordinatif. Contohnya ada aku dan adikku sedang membersihkan rumah. Kata konjungsi dan di sini merupakan konjungsi koordinatif. Maka kalimat ini disebut sebagai kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks parataktik. Nah, di sini ada contoh konjungsi koordinatif. Jenisnya ada 4. Ada hubungan penambahan, pemilihan, perlawanan, dan pertentangan. Nah, untuk kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks hipotaktik itu merupakan kalimat majemuk yang disusun oleh klausa yang berkedudukan tidak setara. Kalimat ini menggunakan konjungsi subordinatif. Contohnya, seorang siswa akan menjadi pintar jika dia rajin belajar. Kata jika di sini berfungsi sebagai konjungsi, dan konjungsi jika itu merupakan konjungsi subordinatif. Kita masuk ke konjungsi subordinatif. Nah, jenis konjungsi subordinatif ini ada banyak sekali. Silakan kalian baca sendiri. Sudah tersedia di layar ya, dan sudah Ustazah jelaskan di semester 1 kemarin. Jadi ini hanya mengulang saja. Nah, untuk contoh teks tanggapan itu silakan kalian baca, ada di LKS. Ada di halaman 4, ada juga di halaman 5. Untuk lebih jelasnya, contohnya seperti apa nanti silakan kalian baca sendiri di LKS. Begitu ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih juga sudah menyimak video Ustazah sampai akhir. Semoga video Ustazah ini dapat membantu kalian untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.